hal yang mengerikan terjadi, guys. Emang bukan manusia yang masuk ke situ. Malam, guys, malam. Tiba-tiba balik lagi. Ada di situ. Banyak banget rambut-rambut panjang berserakan di sekitar kasurnya gitu. Yang dilihat Mbak Siti itu tahu-tahu ternyata tinggal sama Om Jibril, guys. Cukup tuh satu kali penderitaan itu dia rasain. Hai guys, kembali lagi di Tumis Part 2. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Oh ya, by the way, tadi sebelum aku tag video ini, pas banget aku mau mencet kamera, tahu-tahu gempa guys. Ya ampun. Dan ternyata pas aku cek, ternyata gempanya di Cianjur dan lumayan kuat banget. Aku aja sampai bengong banget gitu loh. Tapi kita doain semoga nggak ada korban jiwa ya guys. Dan semoga buat kalian yang nonton video ini selalu sehat-sehat terus. Oke guys, Tumis kali ini ceritanya dikirim oleh Om Jibril. Hai Om Jibril, makasih ya udah mau berbagi ceritanya ke kita semua. Oke, Om Jibril ini mau ceritain kisah atau pengalaman dia bekerja selama 3 tahun di tengah-tengah hutan Sumatera dan selalu digangguin sama makhluk goib guys. Serem banget, parah. Aku aja pas baca ini tuh merinding banget. Dan aku gak sabar banget mau ceritain ke kalian. Oke, ayo kita langsung aja masuk ke ceritanya guys. Jadi Om Jibril ini bekerja di sebuah sawmill gitu. Kalau buat kalian yang nggak tahu, sawmill itu kayak tempat pabrik kayu gitu loh, buat tempat penggergajian kayu gitu. Tapi tempatnya itu di tengah hutan. Nah, Om Jibril ini bekerja kurang lebih selama 3 tahun. Dia mulai bekerja di tahun 2017 sampai sekitar tahun 2020-an lah. Tepat 3 hari sebelum tahun baru menuju 2018, dia langsung kerja di sawmill itu. Om Jibril ini ternyata orang kepercayaan bosnya gitu lah guys. Jadi apa-apa yang ngurus sawmill ini tuh Om Jibril ini guys. Lokasi sawmill ini tuh bener-bener di tengah hutan banget gitu loh guys. Bahkan jauh banget dari rumah penduduk. Lokasinya aja tuh dari jalan raya sekitar 4-5 kilometeran. Dan lokasi sawmillnya ini untuk menuju ke situ aja harus melewati kebun-kebun sawit gitu loh. Dan jalannya pun juga setapak yang masih belum diaspal gitu loh, lumpur-lumpur gitu. Terus jalan setapak, kiri kanan jurang. Ya kayak gitulah kurang lebih situasi menuju sawmill tersebut guys. Ada sih beberapa rumah warga di situ, tapi bisa dihitung sama jari gitu loh. Kayak beberapa biji doang rumah warga di situ. Jadi bener-bener jaraknya pun jauh-jauh gitu satu sama lain. Di sana Om Jibril itu nggak kerja sendirian guys, tapi ketika Om Jibril datang ke sana ternyata ada 6 orang lagi temannya yang udah bekerja di situ. Ditambahlah sama Om Jibril ini. Jadi kan total 7 orang nih. Mereka tinggal kayak di sebuah pondok gitu, dan kebetulan juga Om Jibril ini menempati pondok yang sama nih sama teman-temannya gitu. Tapi pondoknya gitu tuh kayak rumah apa ya, kayak rumah panggung gitu lah, yang terbuat dari kayu. Tapi bisa dibilang juga tempatnya itu udah nggak layak gitu guys. Terus Om Jibril gitu bilang di sana tuh suasananya mencekam banget gitu loh Jihan. Om aja di sana pertama ngelihat udah langsung merinding. Jadi kan sebelumnya di rumah atau di pondok Om Jibril itu tinggal 7 orang kan. Jadi Om Jibril ini nggak ngerasa yang gimana-gimana banget guys. Dia kayak ngerasa oh aman lah ya, masih ada teman gitu. Tapi kalian tahu apa? Ternyata 3 hari mau menuju tahun baru gitu, 6 orang teman Om Jibril ini tiba-tiba habis kontrak guys. Nggak tiba-tiba sih, kayaknya emang udah habis kontrak aja, tapi Om Jibrilnya nggak tahu. Nah disitulah guys Om Jibril ini mulai shock karena dia tahu dia bakal tinggal sendirian di tengah hutan gitu. Karena bosnya gitu tuh pasti nggak tinggal di situ kan, dan yang lain juga udah pulang. Nah karena Om Jibril ini orang kepercayaan bosnya gitu, mau nggak mau dia harus jagain sawmill ini kan, karena di situ banyak banget barang-barang, terus banyak banget kayu-kayu gitu yang harus dijaga. Tapi Om Jibril kan udah nggak ada pilihan ya guys, mau nggak mau dia ya gimana lagi, ya harus tinggal di situ lah mau nggak mau. Siang hari aja nih kata Om Jibril, di situ tuh berasa kayak gelap gimana gitu, hawanya beda banget apalagi malam. Sampai Om Jibril aja tuh bilang kalau bisa nih Jihan, Om tuh cuman pengen hari siang terus, karena untuk malam aja tuh dia tuh takut banget gitu loh guys. Sampai Om Jibril bilang untuk beli makanan aja tuh jauh banget, karena harus ngelewatin hutan-hutan sawit dulu kan, baru ada orang jual makanan. Gimana ya? Ya kalian bayangin kalau kalian biasanya tinggal di kota, di tengah-tengah kota gitu, terus yang dapat semua fasilitas, tiba-tiba kalian harus terisolasi di tengah hutan.
Bisa nggak tuh kalian bertahan hidup guys? Kalau aku nggak sanggup sih, jujur. Tapi parah banget sih, baru juga kayak sekitar 4 harian Om Jibril itu bekerja di sini udah menderita banget. Canda om. Nah selain itu Om Jibril bilang untuk ke toilet aja tuh mesti ke sungai gitu. Jadi di sana tuh emang nggak ada toilet gitu loh guys. Dibangun mandi atau buang air kecil, buang air besar, Om Jibril ini harus pergi ke sungai yang jaraknya itu lumayan juga lah, dari situ sekitar 500 meteran lah guys untuk ke sungai itu. Oke, selain itu guys, setiap hari sekitar jam 5 sorean Om Jibril ini juga harus pergi ngidupin genset gitu untuk penerangan di daerah sekitar Somel gitu guys. Nah kata Om Jibril, jarak untuk tempat nyalain genset ini ke pondok tempat dia tinggal tuh juga lumayan jauh gitu loh guys, nggak yang sebelah-sebelahan gitu. Jadi Om Jibril mesti effort juga lah untuk pergi ke sana. Selain itu Om Jibril juga bilang tempat nyalain genset aja tuh serem banget gitu. Nggak tahu deh ada apa di situ, tapi dia bilang hawa di situ bener-bener nggak enak banget gitu loh. Setiap Om nyalain genset di situ pasti Om kayak merinding banget gitu loh, dan selalu pengen cepat-cepat keluar di situ. Jadi otomatis kalau Om Jibril setelah nyalain jam 5 sore nih, sekitar 2 jaman lah sampai jam 7-an, genset itu harus dimatiin guys. Karena Om Jibril bilang kalau misalnya dinyalain terus semalaman dia nggak bakal bisa tidur karena suaranya berisik banget, terus juga serem gitu loh. Selain itu kalau misalnya ada motor yang datang atau orang yang datang tuh nggak bakal kedengeran, dan takutnya ntar ada apa-apa gitu dan Om Jibril nggak tahu kan. Jadi mau nggak mau malam sekira jam 7-an Om Jibril juga harus pergi lagi tuh matiin genset, balik lagi ke tempat genset yang serem gitu. Dan selain itu juga Om Jibril bilang suasana yang paling menakutkan itu tuh saat hujan deras gitu loh guys. Apalagi hujan derasnya itu malam dan itu berisik banget. Belum lagi ranting-ranting pohon tuh yang ngenain atap pondoknya Om Jibril. Dan disitulah Om Jibril tuh suka kaget banget gitu loh. Selama 15 hari itu dia bener-bener insomnia guys. Dia nggak bisa tidur. Dia cuman bisa tidur tuh udah mau subuhan gitu. Ya ampun, kasihan banget ya Om Jibril. Nah selain suara pohon yang ngeganggu ketika hujan itu, setiap malam Om Jibril juga selalu dengar suara orang tertawa dari kejauhan gitu loh guys ya. Kok hihaha sih ya? Nggak bisa, yaudah ntar deh aku kasih backsound aja. Dia Om Jibril ini selalu dengar suara ketawa dari kejauhan gitu, suara orang teriak-teriak, belum lagi suara bayi yang selalu nangis guys. Tapi kata Om Jibril tuh juga suaranya tuh kayak jauh banget gitu loh. Ih, aku baru inget deh, bukannya kalau misalnya suaranya tuh kalau terdengar jauh ternyata dia dekat. Kalau suaranya itu kedengaran dekat ternyata dia jauh. Ih, itu nyata tuh sosoknya dekat dong sama Om Jibril ya. Mungkin sih. Nah gimana Om Jibril ini bisa tidur guys, karena tiap hari selalu aja ngedenger suara-suara kayak gitu. Kayak udah di mimpi buruk banget gak sih Om Jibril ini. Tapi dibalik itu Om Jibril tetap berusaha positive thinking guys. Mungkin Om Jibril ini emang orangnya positif banget ya, yang kayak dia masih kuatin hati gitu. Karena ya mau nggak mau dia harus tetap bekerja di situ katanya. Nah sampailah suatu ketika setelah 15 hari Om Jibril ini sendirian guys, udah berganti tahun kan, udah tahun 2018, 15 hari setelah Om Jibril ini sendirian, tiba-tiba Om Jibril ini dikabarin sama bosnya kalau dia bakal pindah ke Somel baru. Nah mendengar kata Somel baru yang lebih bagus, lebih luas gitulah tempatnya, Om Jibril otomatis senang dong. Akhirnya penderitaan ini usai juga. Pasti Om Jibril ngerasa gitu kan. Om Jibril udah semangat banget nih, akhirnya pindah Somel baru, Dia bilang bener-bener seneng banget Jihan pas denger akhirnya Om bakal pindah ke Somel baru itu. Om Jibril bilang kalau Somel baru ini tuh lokasinya tuh beneran luas banget gitu loh. Kata dia tuh 3 kali lipat dari Somel yang lama tadi, sekitar 3 hektaran lah. Nah mendengar hal itu Om Jibril ini kan udah nggak sabar banget kan guys pindah. Terus dia udah excited banget pindah ke tempat baru yang dia berharap tempat ini tuh lebih layak dari tempat yang sebelumnya ini. Tapi ternyata dugaan Om Jibril nggak sesuai ekspektasi guys. Nah masuk kita ke cerita Somel baru guys.
Jadi guys, jarak dari Somel Baru ke Somel Lama ini lumayan jauh juga lah, jadi sekitar 10 kilometeran. Dan selain itu Om Jibril bilang kalau jarak akses ke jalan rayanya itu lebih dekat gitu lah, sekitar 2 kilometeran. Sedangkan kalau Somel Lama kan lumayan jauh ya, 4-5 kilometeran kan ke jalan raya. Om Jibril udah sedikit senang nih, oh ternyata dekat. Selain itu Om Jibril juga bilang kalau di Somel Baru ini lumayan dekat lah sama rumah-rumah penduduk. Tapi emang nggak banyak juga guys rumah penduduk di situ, tapi adalah beberapa dan lebih rame ketimbang Somel Lama. Nah, pas sampai nih di Somel Baru guys, disitulah Om Jibril ternyata kaget, shock, panik, bla bla. Ternyata Somel itu juga nggak sesuai sama ekspektasi dia yang sebelumnya guys, yang dia pikir bakal lebih better ketimbang Somel Lama. Ternyata tuh sama aja. Ya emang tempatnya tuh emang lebih luas gitu, tapi suasana hawa di situ sama aja, sama-sama serem. Terus tempatnya juga kayak tempat udah lama yang nggak ditempatin gitu loh guys, mesti banyak dibenahin gitu. Nah selain itu Om Jibril bilang walaupun jaraknya cuma 2 kilometer nih dari jalan raya, tapi akses untuk masuk ke situ aja tuh susah banget loh Jihan, sulit gitu loh. Di Somel yang baru ini tuh dia ada gerbang utama gitu loh guys. Dari gerbang utama untuk menuju ke pabrik dalam itu jaraknya juga ada sekitar 100-200 meteran lah kata Om Jibril. Jadi itu nggak yang tiba-tiba langsung Somelnya gitu, tapi kata Om Jibril ada gerbang utamanya gitu. Nah di situ tuh juga ada, di samping gerbang utama itu ada pos sapam gitu kan. Baru tuh 100 meter ke dalam tuh baru pabrik tempat kayunya gitu. Jadi di hari pertama nyampe Somel itu otomatis Om Jibril membersihkan lah area Somel Baru ini guys. Namanya juga tempat yang udah lama nggak beroperasi gitu kan, udah lama banget deh ditinggalin. Nah selesai membersihkan area Somel itu, hari udah nunjukin pukul 5 nih guys, dan akhirnya Om Jibril memutuskan untuk mandi. Tapi ternyata di situ juga nggak ada toilet. Untuk mandi harus pergi ke sungai lagi kan. Nah Om Jibril bilang lokasi sungai di situ sekitar 20 meteran lah. Jadi kalau 20 meter mungkin nggak terlalu jauh lah ya. Cuman lokasi Somelnya itu tuh lebih tinggi gitu dan sungainya tuh di bawah. Kata Om Jibril untuk ke sungainya tuh aja tuh sulit gitu. Dia harus turun, terus harus ngebikinin tangga gitu biar gampang untuk naik turun ke sungai gitu guys. Ya ampun Om Jibril, Om Jibril. Dengan perasaan yang sebenarnya takut, Om Jibril mutusin lah buat mandi guys. Tapi Om Jibril bilang ketika dia mandi tiba-tiba dia ngerasain kalau ada yang lalu lalang gitu loh guys di depan dia mandi. Terus lagi mandi nih tapi ada yang lewat-lewat gitu. Terus Om Jibril sadar kan, terus tiba-tiba dia berhenti mandi. Dia lihat nggak ada siapa-siapa guys. Dia pikir tuh awalnya ada orang yang lewat gitu kan di depan dia, tapi nggak ada sama sekali. Di situ dia cuma sendiri guys. Akhirnya Om Jibril mutusin lagi nih buat mandi kan, lagi nyiram-nyiram badan. Nah pas lagi nyiram badan itulah Om Jibril ngerasa lagi kalau ada kayak sosok hitam gede itu lewat-lewat gitu di depan dia. Kalau aku udah lari sih, lagi mandi lagi. Dan di situ Om Jibril tetap lanjutin mandi. Ya udahlah bodo amat mandi nih. Tapi abis itu dia nggak lama-lama guys, karena udah tahu ngerasa di situ tuh udah ada yang nggak beres nih. Om Jibril langsung lagi naik ke atas dan buru-buru balik ke Somel itu. Di Somel Baru ini Om Jibril memutuskan untuk tinggal di pondok sapam yang aku bilang tadi, yang ada pondok sapam kan di dekat gerbang utama. Nah Om Jibril akhirnya memutuskan untuk milih tinggal di situ. Tapi tempatnya juga udah nggak layak banget, kayak udah bocor sana sini, ya udah jelek banget lah intinya, orang namanya udah terbengkalai. Nah di situ Om Jibril akhirnya mutusin juga untuk ngebenahin tempat gitu guys, biar bisa nyaman lah buat istirahat. Nah pas Om Jibril ini lagi ngerenov pondok sapam itu guys, tiba-tiba adalah salah satu warga yang lewat di depan Om Jibril itu. Terus dia bilang gini ke Om Jibril, Dah, kok bagak mana udah tinggal di situ? Awak sih ndak bagak udah tinggal di situ. Bagak mana udah yo. Awak takut dah di bayi bara mana awak ndak taruh dia awak tinggal di situ udah. Terus Om Jibril nggak terlalu ngubris gitu kan, yang kayak bilang, oh iya udah, nambah udah. Awak ndak terlalu bikin mana udah. nah Om Jibril cuman bilang gitu guys, karena dia nggak mau ambil pusing gitu kan. Walaupun warga itu bilang yang kayak tempat itu tuh horor banget gitu lah. Mungkin udah banyak kejadian apa di situ kita nggak tahu
tahu kan. Nah, hari demi hari dilalui ya sama Om Jibril ini guys, dan beberapa hari Om Jibril emang tinggal sendirian dulu di situ. Tapi setelah itu ternyata ada beberapa pekerja yang didatangkan oleh bos Om Jibril ini. Ya lumayan banyak lah, berapa orang gitu. Om Jibril nggak bilang juga sih spesifiknya. Tapi di situ Om Jibril akhirnya ngerasa senang guys, karena at least dia merasa punya teman nih di situ kan. Udah mulai rame nih area somel itu. Jadi dia udah nggak takut-takut banget. Walaupun di situ Om Jibril tetap nginep sendirian. Nah, anggota yang lain nih, pekerja yang lain itu, karyawan yang lain itu tinggal di dekat pabrik somel gitu guys. Nah, hari demi hari dilewatilah sama Om Jibril ini guys. Singkat cerita, awalnya kan aman-aman aja nih, nggak ada apa-apa kan. Yang waktu gangguan itu yang dia ngerasain cuman yang waktu pertama kali banget pas mandi kan. Hari-hari sebelumnya udah nggak ada apa-apa nih. Om Jibril nih udah ngerasa damai walaupun cuman hawa mencekam kan. Tapi tiba-tiba guys, di suatu hari waktu itu pas bangun tidur, Om Jibril ini ngelihat banyak banget rambut-rambut panjang berserakan di sekitar kasurnya gitu, di pondok satpamnya itu tempat dia tidur gitu kan. Om Jibril kaget dong. Rambut siapa nih? Kata Om Jibril. Om Jibril aja nih rambutnya tuh pendek banget guys. Kayak dia bilang tuh rambut dia aja tuh hampir botak. Masa tiba-tiba rambut rontok panjang, dan rambut itu bener-bener banyak banget di sekitar tempat Om Jibril ini tidur. Padahal kata Om Jibril nggak ada orang lain selain Om Jibril ini yang masuk ke pondok itu guys. Bener-bener dia sendiri aja. Tapi di situ tuh Om Jibril juga nggak mikir aneh-aneh. Yang ya udahlah, dia buang aja rambut keluar, kayak dia sapuin aja kan. Dan selain itu Om Jibril juga sibuk banget kerja gitu loh guys. Dari pagi, siang, malam dia tuh sebenarnya banyak banget menghabiskan waktu bekerja di pabrik somel itu. Bisa dibilang dia tuh ke pondok tempat dia tinggal tuh cuman buat ganti pakaian, istirahat bentar doang, atau tidur malam. Tidur pun juga Om Jibril bilang udah kayak yang tengah malam gitu, terus bangun juga pagi. Jadi tuh ya kalau pulang kerja kan udah capek langsung ketiduran. Makanya dia nggak terlalu ngegubris hal-hal yang aneh terjadi di pondok itu guys. Setelah Om Jibril ini menemukan banyak rambut-rambut di tempat dia tidur itu, sampailah suatu ketika guys, jadi ada seorang pekerja di somel itu, ada seorang juru masak, kita sebut aja lah namanya Mbak Siti. Jadi waktu itu sore menjelang maghrib gitu, tiba-tiba Mbak Siti ngelihat ada sosok perempuan masuk ke pondoknya Om Jibril ini. Terus dia mikir dong kayak heran, siapa tuh cewek masuk ke pondok si Jibril, dia bilang gitu kan. Jadi Mbak Siti ini mikir kalau ternyata Om Jibril ini tuh bawa cewek gitu loh guys ke kosan, lagi ke pondok dia gitu. Nah besoknya setelah kejadian Mbak Siti ngelihat kalau ada cewek yang masuk ke pondok Om Jibril itu, tiba-tiba dia bilang lah ke Tante Linda. Tante Linda ini tuh istri bosnya yang punya somel ini. Nah Mbak Siti ini bilang lah ke Tante Linda, dia bilang gini, Uni, kemarin awak mencari ada orang yang masuk ke pondok si Jibril tuh loh, ada cewek yang masuk ke pondok si Jibril. Si Jibril tuh buat cewek ya, Uni. Nah, Tante Linda yang mendengar itu otomatis kayak kaget dong. Dia bilang, Alah, nggak mungkin do si Jibril, saya nggak punya cewek. Masa si Jibril bawa cewek lo kasihku? Nggak do si Jibril tuh saya nggak punya cewek selama kodok. mendengar perkataan itu Mbak Siti juga bingung dong. Masa sih gitu kan. Tante Linda juga nggak percaya kalau Om Jibril bawa perempuan guys ke pondoknya itu, karena emang Tante Linda ini nggak percaya kalau Om Jibril tuh punya cewek guys. Dan sebenarnya nggak mungkin juga kan, ya ngapain bawa cewek itu ke tengah hutan tempat kerja gitu kan. Nah saking nggak percayanya sama statement Tante Linda nih yang bilang kalau Om Jibril itu nggak punya cewek, Mbak Siti memutuskan akhirnya bertanya langsung lah ke Om Jibril. Dia nanya kan, Kamu kemarin bawa cewek ya ke pondok kamu? Enggak. Alah, nggak usah bohong. Awak mencari ada cewek masuk ke pondok. Udah. Malah di mbak, nggak ada cewek dong, nggak ada buat cewek dong. Awak serius, Jibril? Awak serius nanyo? Nggak bagarah awak doh? nah awalnya Om Jibril ngerasa kalau Mbak Siti ini tuh cuman bercanda gitu. Ya udah dia bercandain balik kan. Tapi setelah dia ngelihat kalau Mbak Siti ini nanya serius, baru deh Om Jibril ngerasa kayaknya bener deh Mbak Siti ini serius nanya. Disitulah akhirnya Om Jibril tuh mulai pikirannya udah nggak karuan nih guys. Siapa ya yang masuk gitu. Nah setelah mendengar pertanyaan dari Mbak Siti ini, tiba-tiba Om Jibril kepikiran lah guys sama rambut-rambut yang waktu itu dia temuin di pondok dia. Jangan-jangan rambut itu tuh punya sosok
yang dilihat sama Mbak Siti itu. Jangan-jangan sosok yang dilihat Mbak Siti itu tahu-tahu ternyata tinggal sama Om Jibril guys di pondok itu. Oh my god, dia udah ngerasa nggak tenang gitu loh guys, udah kepikiran jangan-jangan rambut yang selama ini dia temuin tuh ternyata punya sosok yang dilihat sama Mbak Siti itu. Setelah Mbak Siti melihat ada kejadian sosok masuk ke pondok Om Jibril itu, disitulah guys Om Jibril merasa udah nggak tenang guys. Sampailah suatu ketika hal yang mengerikan terjadi guys. Kalian tahu apa? Simak nih. Jadi waktu itu sekitar jam 3-an, jam 3 malaman, Om Jibril ini kan udah selesai kerja ya guys. Nah Om Jibril bilang waktu itu kondisi dia tuh udah capek banget, terus langsung tidur dengan posisi telentang gitu guys. Pas mau ketiduran gitu, tiba-tiba samar-samar Om Jibril ini ngerasa ada yang mijit-mijit kaki dia gitu loh guys. Kayak dipijit-pijit gitu kakinya. Mungkin tuh makhluk tahu kali ya Om Jibril capek, udah pijit ini. Sontak Om Jibril kayak kebangun gitu kan, tapi masih ngerasa samar-samar gitu guys, antara kebangun atau enggak, mungkin karena capek banget. Tiba-tiba tuh pas Om Jibril buka mata, dia ngelihat ada sosok kuntilanak rambut panjang. Tapi nih, sosok yang dilihat sama Om Jibril itu cantik banget guys. Dia bilang cantik banget, tapi rambutnya panjang, baju putih, nggak ada serem-seremnya, tapi jihan. Dia bilang, Om Jibril bilang gitu guys. Tapi walaupun gak ada serem-seremnya, Om Jibril ini tetap takut guys. Om Jibril waktu itu ngerasa dia tuh ketindihan gitu loh guys. Dia udah teriak-teriak sesak nafas, tapi sosok ini tuh malah makin ngajak Om Jibril ini bercanda-bercanda gitu, kayak ngajak main gitu loh. Main dong, temanin gitu loh, kayak nyari teman gitu loh guys. Tapi Om Jibril ini kan takut kan, dia teriak-teriak. Dan di situ Om Jibril langsung bacain ayat kursi. Pas Om Jibril ini bacain ayat kursi, ini sosok nggak hilang-hilang guys, masih ada di situ. Nah saking emosinya lah Om Jibril ini akhirnya bacain lagi. Akhirnya saking emosinya Om Jibril ini ngeluarin lah kata-kata kasar guys buat ngusir tuh setan kan. Dan setelah itu barulah sosok itu menghilang dari tempat Om Jibril ini guys. Karena saking sesak nafas dan kecapeannya, tahu-tahu Om Jibril ini udah ketiduran aja. Bangun-bangun nih, betapa syoknya Om Jibril ngelihat di sekitar tempat dia tidur, di kaki-kaki dia guys, ternyata banyak banget rambut panjang berserakan guys, lebih banyak daripada sebelumnya. Gimana nggak kaget tuh? Akhirnya disitulah Om Jibril percaya kalau ternyata di pondok itu emang ada sosok penghuninya guys, wanita kunti berambut panjang. Tapi mau gimana lagi kan? Ya udah tuh Om Jibril walaupun dia shock banget, udah tuh dia beresin lagi rambut itu. Ya di situ akhirnya Om Jibril mikir ternyata dia nggak tinggal sendirian guys di situ, dan nggak tahu juga tuh sosok suka atau gimana sama Om Jibril. Tapi setelah itu ya emang sering sih sosok itu ngegangguin Om Jibril, dan Om Jibril juga udah nggak mulai tenang gitu tidur. Om Jibril selalu bilang dia tuh bisa tidur sekitar jam 5 sore. Om Jibril bilang dia tuh bisa tidur sekitar jam 5 pagian gitu guys. Kalau udah pagi baru dia bisa tidur. Nah setelah kejadian malamnya itu Om Jibril didatangin sama sosok itu guys, besoknya Om Jibril langsung cerita tuh ke Mbak Siti dan orang-orang yang ada di Somel itu. Dan disitulah setelah mendengar cerita Om Jibril ini guys, Mbak Siti baru percaya kalau ternyata sosok yang dia lihat waktu itu masuk ke pondok Om Jibril itu ternyata emang bukan manusia guys. Emang bukan manusia yang masuk ke situ, ternyata emang Kunti Miss K guys yang masuk ke pondok Om Jibril itu. Semua orang di situ percaya kalau Om Jibril emang gak bawa cewek. Makhluk goib ternyata yang datangin Om Jibril guys. Selain kejadian tadi yang dialami sama Om Jibril, pernah juga ya guys Om Jibril ini waktu itu sama bosnya ini mau pergi mancing nih, mau mancing mania, mantap. Bukan guys, jadi waktu itu Om Jibril ini sama bosnya itu mau mancing ke suatu kolam yang dekat sama Somel itu. Kata Om Jibril jarak dari Somel ke kolam itu nggak terlalu jauh lah guys, sekitar 500 meteran. Waktu mau pergi mancing ini sebenarnya Om Jibril sama bosnya ini udah dilarang sama Tante Linda nih. Udahlah nggak usah pergi karena Tante Linda ngerasa perasaannya nih nggak enak gitu guys. Dan di situ Om Jibril tuh sebenarnya juga keberatan mau pergi, tapi karena udah persiapan udah matang nih, kata Om Jibril
Jibril udah cari umpan, semuanya udah siap dan gak sabar mau masak ikan nih besok malamnya. Akhirnya Om Jibril sama bosnya ini tuh tetap memutuskan untuk pergi mancing ya guys. Jadi Om Jibril sama bosnya itu pergi mancing tuh nggak siang guys, dan nggak pagi juga, malam guys, malam. Nggak tahu tuh kenapa Om Jibril sama bosnya ini milih mancing malam, berani banget emang. Dia pergi mancing ini sekitar jam 10-an guys. Jadi jalan menuju kolam ini tuh sebenarnya cuma jalan setapak gitu loh, dan melewati perkebunan sawit gitu. Dan Om Jibril bilang sebenarnya tuh dia udah hafal banget sama jalan menuju kolam ini guys, karena sebelumnya dia udah pernah juga kan pergi ke kolam ikan tempat mancing itu. Dia jalan kan nih sama bosnya, jalan tiba-tiba mereka dihadapkan sama persimpangan guys. Jadi kayak dua persimpangan gitu, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, bos Om Jibril ini tuh tiba-tiba ragu sama arahannya Om Jibril. Dia ngerasa kayaknya kita harus belok ke kanan deh. Enggak, kayak kita harus ke kiri deh. Enggak, kanan, kiri, kanan, kata bos Om Jibril ini. Ya udahlah, akhirnya Om Jibril juga ikutan ragu, ya kiri apa kanan. Om Jibril ini memutuskan untuk ngikutin perkataan bosnya guys. Ya udahlah, ke kanan aja. Ya udah, kita ke kanan deh. Padahal sebenarnya Om Jibril ini udah yakin nih ke kiri, nggak tahu kenapa. Ya udahlah, ngikutin bos saya lah yang bener kan. Tapi guys, setelah 1 jam jalan-jalan di hutan buat mencari jalan menuju kolam itu, Om Jibril dan bosnya nggak nemuin jalan keluar juga guys. Dia bilang tuh malah jalannya itu buat ngelewatin sungai kecil, banyak pohon-pohon gitu, sampai Om Jibril tuh bilang takut ada ular kobra atau gimana-gimana gitu kan di tengah itu. Dan disitulah akhirnya Om Jibril sama bosnya ngerasa kalau mereka udah tersesat guys. Nah, setelah 1 jam menelusuri itu hutan, Om Jibril sama bosnya tetap memutuskan untuk terus berjalan guys. Sampailah di suatu titik dia menemukan tembok yang tinggi banget itu. Ternyata setelah dilihat-lihat, ternyata itu tuh tembok pagar rumah orang gitu. Tapi masalahnya tuh tembok nggak ada jalan keluarnya juga guys. Kiri kanan tuh kata Om Jibril tuh nggak bisa dilewatin gitu. Akhirnya di situ Om Jibril udah kayak ngerasa putus asa, udah hilang akal banget kan guys. Dia ngerasa udah nggak tenang deh, pikiran udah karuan gitu kan, apalagi di tengah-tengah hutan tersesat tengah malam lagi. Akhirnya setelah nemuin tembok nih, akhirnya Om Jibril tuh milih balik lagi kan guys, karena nggak ada jalan keluar. Dia jalan-jalan terus, balik terus. Tapi kata Om Jibril setelah dia balik gitu tuh dia balik lagi ke tempat awal dimana dia tuh jalan gitu loh. Jadi kayak muter-muter di situ guys, kayak jalan-jalan balik lagi ke titik itu. Dan di situ Om Jibril udah bener-bener nggak tahu lagi guys harus ngapain. Nah, ketika terus berjalan menelusuri itu hutan guys, tiba-tiba Om Jibril nih ingatlah pesan ibunya. Ibunya Om Jibril itu bilang, Nak, kalau suatu saat Waang tasase di tengah hutan, balian baju Waang dina, dia menemukan titik tarang. nah, orang tuanya Om Jibril itu bilang gitu guys, yang artinya, nak, kalau kamu suatu saat tersesat di hutan, balikin ya baju kamu biar kamu nemuin jalan keluar. Jadi intinya tuh baju ini tuh kayak dibalikin gitu loh makainya. Nah, karena ingat omongan orang tuanya, Om Jibril ini langsung ngebalikin bajunya kan guys. Udah tuh dia lanjut lagi jalan sama bosnya itu. Nah, bener aja guys, tiba-tiba nggak lama, kata Om Jibril 5 menit atau 10 menitan setelah ngebalikin baju itu, Om Jibril tiba-tiba nemuin titik terang guys, titik terang pencarian jalannya selama ini. Nah guys, setelah berjalan sekitar 15 menitan, akhirnya Om Jibril sama bosnya ini tuh nemuin sebuah cahaya yang dari kejauhan gitu guys, kayak titik cahaya gitu deh. Dan disitulah akhirnya Om Jibril sama bosnya ini tuh memutuskan untuk ngikutin cahaya itu guys. Setelah jalan-jalan sekitar beberapa menit, akhirnya Om Jibril sampailah di cahaya itu. Ternyata pas nyampe di situ, cahaya itu datang dari penerangan Somel punya tetangga gitu lah, punya orang sekitar situ, bukan punya bosnya Om Jibril itu guys. Dan di situ Om Jibril sama bosnya ngerasa sedikit udah lebih tenang guys. Akhirnya mereka udah nggak tersesat lagi. Nah, Om Jibril bilang ternyata lokasi Somelnya ini juga cukup jauh gitu loh guys. Setelah jalan-jalan, akhirnya Om Jibril nemuin juga jalan raya. Dan di situ Om Jibril baru sadar ternyata jarak Somel yang dia akhirnya nemuin cahaya ini ke Somel milik si bosnya ini, ternyata jaraknya cukup jauh guys. Kalian tahu berapa? Jaraknya 5 km guys, 5 kilo. Ternyata Om Jibril udah tersesat cukup jauh guys. Yang tadi kapanya jarak kolamnya cuma 500 meter, tahu-tahu tersesat sejauh 5 km guys. Dan akhirnya Om Jibril
Jibril sama bosnya ini karena udah tahu jalan gitu, ngikutin jalan raya, dan dia akhirnya balik ke Somelnya guys. Dan di situ Om Jibril sama bosnya udah ngerasa capek banget. Om Jibril bilang cukup tuh, satu kali penderitaan itu dia rasain guys. Dan akhirnya Om Jibril udah kapok, nggak mau mancing lagi ke kolam itu guys. Selain itu Om Jibril juga bilang kalau misalnya kayak kita udah ragu-ragu dan nggak yakin gitu, udah penting nggak usah pergi deh, karena pasti ada aja yang terjadi kalau setengah-setengah hati gitu. Tapi kalau misalnya udah yakin ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hati berkata antara iya dan tidak, mending milih untuk nggak ngelakuin atau nggak pergi deh, kata Om Jibril guys. Bener banget sih, aku percaya sama itu. Nggak habis sampai di situ guys, ternyata masih ada penderitaan Om Jibril ini diganggu sama makhluk goib guys. Jadi pernah waktu itu Om Jibril ini siang-siang gitu mau muat kayu, masukin ke dalam mobil gitulah, yang jaraknya itu tuh di samping Somel gitulah kata Om Jibril. Jadi pas lagi muat kayu ke mobil ini, tiba-tiba Om Jibril tuh pengen pipis guys. Pas mau balik gitu, tiba-tiba Om Jibril ngerasa ada yang ngebawa dia gitu guys. Nggak tahu, kayak ada yang nuntun dia jalan gitu loh di tengah kebun-kebun sawit gitu. Nah pas lagi jalan gitu, Om Jibril tiba-tiba ngelihat kayak ada karpet permadani gitu loh. Terus Om Jibril bilang karpet permadani itu bener-bener bercahaya banget gitu, adem banget suasana di situ. Terus nggak tahu kenapa Om Jibril itu tuh nyander gitu guys di ini, kayak di pohon gitu, dan duduk di karpet permadani itu. Nah nggak lama duduk di bawah pohon itu, tahu-tahu Om Jibril ini ketiduran guys. Waktu itu waktu nunjukin sekitar jam 1-an lah, udah mau sore, mau jam 5-an. Kalian bayangin tuh Om Jibril tidur dari jam 1 sampai jam 5, main lama juga ya tidur di bawah pohon. Tiba-tiba Om Jibril kebangun nih, dia bangun, terus dia ngerasa masih linglung gitu. Terus dia bilang, di mau aku aja malari laka subuh mau orang ngapain kalajo. Om Jibril tuh bilang yang kayak, aku di mana ya? Ini udah jam berapa? Kayaknya ini udah subuh, orang udah mau siap-siap mau kerja gitu. Nah dengan posisi yang masih linglung gitu, Om Jibril ngerasa udah mau subuh, tahu-tahu padahal mau maghrib. Di satu waktu ternyata orang satu Somel ini tuh udah panik guys nyariin Om Jibril. Dia pikir tuh Om Jibril ini hilang karena cuman bilang mau pipis bentar, tahu-tahu nggak balik kan. Terus Om Jibril tuh balik kan ke Somel dengan wajah tak berdosanya gitu, dengan wajah polos. Terus Om Jibril ini balik, padahal di Somel tuh orang udah nungguin Om Jibril dengan wajah panik guys. Terus temannya nanya, dah dari mana sih? Dah lah dari tadi wak nunggu dah. Kok nak udah balik ya? Kamu ada hilang dah. Nak doh, wak tadi tak lalu kok di tengah hutan. Nggak tahu wak tak lalu. Terus Om Jibril tuh kan masih bingung ya guys. Dia cuma bilang kayak dia tuh cuma ketiduran. Terus temannya tuh udah ngomel-ngomel gitu, tidur nih, ada tempat tidur di sini, masa tidur di tengah hutan. Nah setelah mengalami kejadian itu tuh Om Jibril tuh benar-benar bingung banget guys, karena dia ngerasa kayak padahal tadi tuh dia tidur tuh di tempat yang nyaman banget gitu, padahal sebenarnya Om Jibril tuh cuma tidur di tengah hutan sawit di bawahnya pohon. Serem banget deh di situ pokoknya kata Om Jibril tuh, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Nggak tahu deh siapa yang ngebawa Om Jibril waktu itu. Setelah kejadian yang dialami Om Jibril ini guys ya, Om Jibril menjalanilah hari-harinya setiap hari bekerja di Somel tersebut. Tapi ya udah Om Jibril udah mulai membiasakan diri kan, udah mulai bersosialisasi lah sama makhluk, nggak bersosialisasi sih, bersosialisasi lah sama tempat di situ, kayak udah beradaptasi gitu lah guys, kayak udah nggak terlalu takut kayak waktu itu lagi. Walaupun setiap hari sebenarnya Om Jibril ini tuh masih sering kayak ngelihat sosok yang menyeramkan gitu, lalu lalang gitu di dekat dia, masih sering lah dia diganggu sama makhluk-makhluk halus di situ guys. Walaupun tiap malam Om Jibril ini masih sering banget ngedengar kayak bayi nangis, orang nangis, orang teriak-teriak gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi, udah biasa gitu kan. Sampai waktu itu suatu ketika pernah juga sandal Om Jibril ini tuh diumpetin gitu loh guys sama makhluk gitu. Padahal Om Jibril tuh waktu itu yakin banget naruh sandalnya tuh di situ kata dia. Ya udah dia waktu itu bacain ayat kursi, dan kalian tahu apa guys? The power of ayat kursi. Setelah Om Jibril baca ayat kursinya, sendal yang dia tadi hilang guys, sebelah nih hilang, tiba-tiba balik lagi ada di situ. Bayangin tuh kenapa bisa balik di situ. Ada lagi sandal itu di situ guys. Ya ampun. Jahil banget sih. Tapi kata Om Jibril sih sebenarnya hantu-hantu di sana tuh emang kebanyakan yang jahil-jahil gitu loh, suka ganggu-gangguin gitu, terus suka ngajak-ngajak main gitu. Tapi nggak
ada yang maksudnya yang sampai membahayakan diri banget sih kata Om Jibril nggak ada guys, tapi kebanyakan emang hantu-hantu jahil doang yang ada di situ, dia bilang gitu guys. Terus Om Jibril juga bilang dia tuh udah capek banget gitu loh guys sebenarnya digangguin sama makhluk-makhluk itu, makanya dia tuh udah sering banget nggak gubris yang kayak ya udahlah. Terus selain itu kan Om Jibril juga sibuk banget kan kerja dari pagi sampai tengah malam, akhirnya dia nggak punya waktu lagi meladeni makhluk-makhluk di situ kata dia. Akhirnya dia mulai beradaptasi aja lah sama makhluk itu, dan sampai akhirnya kata Om Jibril makhluk-makhluk di sana kayaknya udah capek juga ya gangguin Om Jibril ini, karena Om Jibril udah mulai nggak takut gitu. Ya udahlah, udah sama-sama diem aja, dan akhirnya Om Jibril ngerasain udah nggak sesering itulah gangguan-gangguan yang sebelumnya dia rasakan guys. Terus ya guys, asal kalian tahu, ternyata kata Om Jibril Somel baru tempat dia bekerja itu ternyata dulu sering digunain untuk tempat maksiat, tempat kejahatan, tempat judi, tempat minum-minum gitu loh guys. Karena Om Jibril bilang waktu dia ngebersihin tempat itu aja tuh banyak banget ditemuin kayak pakaian dalam wanita, terus banyak botol-botol miras gitu, kayak kartu-kartu judi gitu. Ya Allah, ya ampun. Ya pantas aja sih, mungkin di sana jadinya tempat bersarang makhluk-makhluk gitu ya guys. Ya ampun, itu ngajak Om Jibril kuat menghadapi makhluk-makhluk itu ya guys. Setelah kurang lebih bekerja selama 3 tahun di Somel itu, akhirnya Om Jibril memutuskan resign dari tempat kerja Somelnya ini guys. Akhirnya Om Jibril kembali balik ke Jakarta untuk pekerjaan yang lain. Nah, itulah cerita pengalaman Om Jibril selama kurang lebih 3 tahun tinggal dan bekerja di tengah hutan Sumatera guys. Itulah pengalaman horor yang dialamin sama Om Jibril. Ya ampun, Om Jibril berani sekali ya Anda ya. Ya, tapi hebat sih. Dan kalian gimana guys kalau misalnya kalian disuruh tinggal di tengah hutan terus dibayar berapapun sendirian kayak Om Jibril, kalian berani nggak guys? Komen di bawah kalau kalian berani. Oke guys, sampai di sini aja tumis kali ini. By the way, makasih banget ya Om Jibril udah mau berbagi ceritanya. Semoga Om Jibril dan keluarga sehat selalu. Dan buat kalian kalau punya kisah horor nyata dan kisah horor lainnya, kalian bisa kirim juga di email kita di sini guys. Dan jangan lupa follow aku juga di Instagram di jhan.dn aja. Kalian bisa request juga melalui DM ke aku mau konten apapun. Oke guys, thank you for watching this video. Makasih, dan see you di next video. Bye bye.